Shalom untuk kita semuanya, secara khusus untuk siswa kelas 5 SD untuk pendidikan agama Kristen. Jadi siswa-siswa Kristen. Kita akan mereview, mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita selama semester genap ini, yaitu pelajaran 8 sampai pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-14. Jadi kita siap-siap menghadapi ujian, kita mengulang kembali, kita mengingat-ingat kembali bagaimana pelajaran dan pendidikan supaya kita bisa hidup lebih baik, dan kita pun sudah siap menjawab soal-soal apabila ada penilaian akhir semester. Nah, yang pertama kita berbicara tentang kehidupan kita yang baru melalui karya Roh Kudus. Kalian tahu, ingat kembali siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi dari Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menuntun kehidupan kita. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Ya. Jadi Roh Kudus ini yang menuntun kehidupan kita, yang membaharui hidup kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Jadi tiap-tiap kita ini memiliki kehidupan, memiliki waktu yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Hidup yang lama itu adalah hidup yang belum dibaharui, yang belum diselamatkan, belum dibaharui oleh Roh Kudus. Sedangkan hidup yang baru itu adalah lawan dari hidup yang lama. Hidup yang baru, hidup yang lama. Jadi hidup yang baru itu adalah suatu cara kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi hidup yang lama, jahat, nakal, berbuat tidak baik, cepat marah, dendam dan sebagainya, itu hidup yang lama. Hidup yang baru adalah mengasihi, melakukan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan, baik dengan teman, dan semua hal-hal yang baik seperti dijelaskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada kelemah lembutan. Ingat, baca itu ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu adalah cara hidup yang baru. Sementara cara hidup yang lama itu tidak melakukan hal-hal yang baik itu. Ya, oke ya. Baik. Kita berbicara tentang hari ini kita berbicara tentang peringatan Roh Kudus, ya. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Selama Tuhan Yesus berada di bumi, Roh Kudus belum turun. Jadi Tuhan Yesus, kita peringati ya, Tuhan Yesus mati, bangkit kembali, dan selama itu dia ada di bumi, bangkit selama 40 hari dia berada di bumi setelah dia bangkit. Lalu kemudian dia naik ke surga. Ya Pak Guru ulangi ya, Pentakosta artinya hari 50, itu maksudnya hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Jadi 40 hari dia berada di bumi, kemudian dia naik ke surga. 10 hari setelah itu Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan pertama sekali dalam Kisah Para Rasul, ya. Pertama sekali ada dalam Kisah Para Rasul pasal 2, nanti dibacakan di situ pasal 2. Itu Roh Kudus turun, ya, kepada murid-murid, kepada para rasul seperti lidah-lidah api. Nah, jadi Roh Kudus dilambangkan seperti lidah-lidah api di sini. Walaupun di tempat lain Roh Kudus sering dilambangkan dari burung merpati, ya. Oke, seperti itu. Itu terjadi di Yerusalem. Ingat itu ya. Itu untuk pertama sekali, dan itu disebut sebagai hari lahirnya gereja. Jadi pada hari itu disebut hari Pentakosta, artinya 50. Maksudnya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, oke ya. Jadi Roh Kudus itu berperan banyak. Nanti baca di dalam Yohanes pasal 14 ya. Ada banyak peran Roh Kudus itu, memperbarui, mengingatkan akan dosa, membawa pada kebenaran, menuntun pada kebenaran. Itu semua pekerjaan dan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita hidup baru, kita dituntun oleh Roh Kudus, menyerahkan hidup kita, kita diselamatkan, dan kita lahir baru.